Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aledika Danisa dari kelas 2 SIA. Kali ini kita akan membahas tentang membuat tabel berelasi, yaitu posko dan donasi, kemudian CRUD untuk posko dan donasi, setelah itu seeder untuk user pertama, dan untuk mengisi tabel berelasi. Yang terakhir, kita menampilkan git push di lokal, kemudian git pull, dan seeding di server always data. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tabel berelasi, posko dan juga donasi. Yang pertama, buat migrasi untuk bagian posko bencana. Buat dengan nama create posko bencana table. Oke, sini kita langsung buka VS Code. Kemudian kita buka terminal. Kita jalankan perintah untuk membuat migrasinya. PHP Artisan Migration. Ini kemudian kita jalankan. Oke, kita tunggu. Sini sudah create posko. Oke, di sini sudah. Ini dia. Kemudian isi dengan kode berikut. Di function up itu kita isi dengan kode yang sudah kita buat ini. Oke. Sini kita isi functionnya skema create posko. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, sudah. Setelah itu buat juga untuk bagian donasi bencana dengan nama create donasi bencana table. Oke, kita jalankan perintah PHP artisannya. Oke, kita buka lagi terminal, kita jalankan perintahnya. Oke, di sini sudah. Nah, yang ini yang donasinya. Kemudian kita isi function up-nya dengan kode berikut ini seperti yang tadi. Kita copy, kita paste di sini. Nah, ini tabel foreign key-nya di posko ID. Nah, kemudian buat model posko bencana dan isi dengan kode berikut. Oke, di sini kita buat model. Di sini models, kemudian new file. Kita buat namanya posko bencana.php. Oke, di sini sudah kita buat. Kemudian kita isi dengan kode berikut ini. Kita isi. Kemudian buat juga untuk model untuk donasi bencana. Kita buat model satu lagi. New file. Namanya donasi bencana.php. Oke, kita isi dengan kode berikut ini. Copy, kita pastekan. Oke. Oke. Setelah itu kita buat controller untuk posko dengan nama posko bencana controller.php. Oke, di sini kita buat controllernya. Controller. Kemudian kita new file. Namanya posko bencana controller. Kita copy saja dari sini. C, kita buat new file. Kita pastekan. Oke. Kemudian kita isi dengan kode-kode berikut ini. PHP, direct,
Oke, kita pastikan. Ini ada function index, ini ada function create, function store, show, kemudian ada edit. Nah, selanjutnya buat juga controller untuk donasi dengan nama donasi bencana controller. Oke, kita buat juga controllernya. Ctrl C. Kemudian kita buat new file. Kita pastikan namanya. Nah, di sini sudah dibuat, kita isi dengan kode berikut ini. Oke. Kita pastikan di sini. Nah, sudah ada donasi dan juga posko. Terakhir, kita buat root untuk posko dan donasi. Oke, di sini kita buka di bagian web.php. Di root, kemudian di web.php. Oke, di sini kita tambahkan komen dulu. Root untuk posko dan donasi. Oke, kita masukkan root yang ini. C, Ctrl V. Nah, di sini ini root untuk posko, kemudian ini root untuk donasi. Jangan lupa untuk diimport kelasnya. Oke, satu lagi donasi. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah kita membuat controller, model, dan juga rootnya, sekarang kita buat untuk CRUD posko dan donasi. Masuk ke VS Code. Oke, yang pertama kita buat view posko.index.blade.php. Nah, di sini karena sudah menggunakan layout, jadi kita menggunakan template itu saja. Oke, di bagian view, kemudian di pages, kita buat new folder dengan nama posko. Oke, lalu kita lihat dulu di bagian sini. Oke, posko. Kita rename P-nya jadi huruf kecil. Oke, posko. Kemudian di dalam folder posko ini kita buat folder yang pertama itu ada index.blade.php. Nah, untuk di bagian indeks itu kita isi dengan kode berikut ini. Dan kita pastikan. Nah, di sini sudah sesuai extendnya yaitu layout.guest.app di sini. Kita lihat di sini nih. Layout, kemudian ada guest, kemudian app yang ini. Oke, kita lanjut. Kemudian kita juga buat di bagian kita buat file untuk create-nya. New file, dan kita buat create.blade.php. Oke, kita isi juga dengan kode yang sudah kita buat. Oke, sini juga sudah sesuai. Kemudian kita buat untuk editnya. Kita isi dengan kode berikut ini. Cek dan Ctrl V. Oke, ini sudah sesuai juga. Dan yang terakhir untuk posko kita buat function show-nya. Show.
kita isi dengan kode yang sudah kita buat. Oke, kemudian di sini juga udah. Yang extend ini mengarah ke sini template-nya. Oke, yang untuk posko sudah. Kemudian kita buat juga untuk donasi. Sini pages, new folder, kemudian donasi. Di dalam donasi kita buat file-file. Yang pertama itu ada index.blade.php, dan kita isi dengan kode yang ini. Kita pastekan. Sini sudah mengarah ke layout. Kemudian kita buat file create-nya, create.blade.php. Bagian create kita isi juga. Ctrl+V. Kemudian itu edit .blade.php. Oke. Kemudian ada bagian show. Kita isi. Nah, CRUD-nya sudah kita buat. Sekarang coba kita lihat di kebencanaan. Oke. Ini tampilannya. Ini ada bagian kejadian bencana, di sini ada warga, di sini ada user, kemudian di daftar bencana itu ada posko yang tadi kita buat. Oke, di sini posko. Kita lupa mengarahkan root-nya dari dashboard ke bagian posko dan donasi. Oke, di sini kita masuk lagi di face code-nya di bagian layout. Kemudian di navbar-nya. Nah, ini di bagian sini seperti ini. Di kejadian itu kita arahkan root-nya ke sini. Kemudian untuk ini kita juga arahkan yang di bagian posko. Posko.index. Oke, di sini untuk donasi juga kita arahkan. Oke. Ini sudah. Kita lihat di root tadi posko donasi. Oke, di sini pada navbarnya kita sudah mengarahkan root untuk posko dan juga untuk donasi. Sekarang kita lihat pada outputnya, pada tampilannya. Di sini kita refresh.
Ini dashboard, kemudian ini ada kejadian bencana, ada warga, ada user. Oke, yang tadi kita buat posko. Nah, di sini poskonya sudah terbuat, bisa menambahkan posko. Kemudian di bagian donasi juga nih sudah ada. Oke, di sini kita coba untuk menambahkan daftar poskonya. Nama posko kita coba posko 1, alamatnya Alam Raya, kemudian kontaknya, penanggung jawabnya adalah Rehan. Kemudian kita simpan, berhasil. Kemudian di sini bisa diedit dan juga bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke donasi. Tambah donasi, pilih donasi, kemudian pilih posko, diambil dari posko yang kita buat di halaman posko tadi. Kemudian kita pilih posko 1, nama donatur Alia, jenisnya beras dan minyak misalnya. Kemudian nilainya di sini kita bisa atur parameternya, misalnya 6. Gabungan beras dan minyak itu ada 6. Kemudian kita simpan. Nah, disinilah relasi antara posko dan donasinya. Ini bisa dilihat, kemudian kembali, kemudian di bagian posko juga bisa dilihat. Nih, ini di bagian detail poskonya. Ini daftar donasi di posko ini. Donatur, jenisnya beras dan minyak, nilainya ada 6. Oke, setelah itu kita lanjut di bagian seeder untuk user pertama plus seeder mengisi 2 tabel yang berelasi. Yang pertama, buat seedernya terlebih dahulu. Pada terminal, ketik PHP Artisan Max seeder user seeder. Oke, di sini kita masuk ke VS Code. Kemudian kita buka terminal. Kita jalankan perintah PHP Artisan Max seeder user seeder. Oke, sini. Oke, sudah dibuat. Nah, di sini dia user seeder. Kemudian di user seeder tersebut kita isi di function run-nya tuh dengan kode berikut ini. Oke, kita isi, copy, ini kita hapus. Nih. Jangan lupa kita import untuk app model user. Oke, sudah. Nih, namanya admin pertama, emailnya ini, kemudian password, hashtag password. Setelah itu, buat seeder kedua, ketikkan pada terminal perintah berikut ini. Oke, kita ketikkan PHP Artisan Max seeder posko seeder untuk yang tabel posko tadi. Oke, di sini sudah user posko seeder. Oke, kita isi function run-nya dengan kode berikut ini. Oke, sampai sini. Ctrl C. Nah, ini. Setelah itu, nah, buat seeder ketiga dengan menjalankan perintah berikut. Nah, seeder ketiga ini untuk yang bagian
donasinya. Kita jalankan di terminal kembali, new terminal nih. Nah, sudah. Nih untuk donasi. Kemudian di function run-nya kita masukkan kode yang sudah dibuat ini. Ya, di sini sampai sini. Oke. Jangan lupa import kelasnya. Oke, untuk posko tadi juga. Kemudian user, oh ya, user sudah. Nah, di database seeder kita masukkan di function run-nya dengan kode ini. Kita copy dulu, kemudian kita buka database seeder di sini. Nah, untuk discall-nya kita masukkan di sini. Yang bagian sini kita kolom saja. Kita ganti dengan ini. User seeder, posko seeder, donasi seeder yang udah kita buat tadi. Ini untuk donasi, ini untuk posko, dan ini untuk user. Setelah itu pada terminal kita jalankan perintah php artisan migrate fresh. Kita buka terminal, new terminal, dan ini. Oke, seeding database. Ada error. Oke, di sini ada error saat kita php artisan migrate fresh-nya di bagian user seeder. Oh. Di bagian hash kita lupa import kelasnya. Oke, kita coba lagi jalankan. Sini. Nah, di sini sudah berhasil semua, tidak ada yang error. Oke, untuk di bagian seeder tadi sudah selesai. Kemudian langkah yang terakhir itu kita git push di lokal, kemudian kita git pull dan kita seeding di server always data. Oke, di sini kita masuk kembali di sini. Kemudian kita buka terminal baru. Kita buka GitHub dulu. Untuk di kebencanaan guys. Oke. Di sini kita git status dulu, kita lihat statusnya. Oke, di sini banyak perubahan. Kemudian kita git add. Setelah kita git add, kita buat crud
dan tabel relasi untuk donasi dan posko. Oke, kita lihat. Oke, sudah berubah. Jadi kemudian kita git push. Nah, kita cek di sini git status dulu, kemudian git log min one line. Oke, di sini sudah masuk CRUD dan tabel relasi untuk donasi dan posko. Kita cek pada GitHub. Ya, di sini sudah masuk CRUD dan tabel relasi untuk donasi dan posko. Di sini kita sudah git push di lokal, kemudian kita masuk ke always datanya. Kita buka di sini. Oke, kita login terlebih dahulu. Oke, di sini sudah masuk di server always datanya. Kemudian kita kembali ke modul. Nah, di sini kita buka di SSH. Di SSH, kemudian on the web. Oke, di sini SSH1 login itu kita masukkan nama ketika kita awal membuat akun always data. Sini namanya project. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, ketika di terminal ini, passwordnya memang tidak tampil pada layar, tetapi dia tetap terinputkan di sini. Oke, di sini kita enter. Nah, ketika tampilannya seperti ini, berarti kita sudah berhasil login. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan di sini. Kita masuk dulu terlebih dahulu ke dalam folder www. Kemudian kita masuk ke nama filenya. Jadi kebencanaan guys. Nah, di sini kita git pull. Nah, ini kita berarti sudah git pull. Kita sudah menarik data baru yang sudah kita buat. Di sini kita jalankan PHP artisan migrate force. Oke, sudah running migration, kemudian PHP artisan db seed. Nah, di sini juga sudah berhasil. Nah, setelah kita melakukan semua percobaan yang di sini mulai dari git push hingga kita menjalankan PHP artisan DB seedernya, kita cek di server always data apakah sudah masuk.
seperti di server lokal ini. Tadi kan kita menambahkan di bagian posko dan juga di bagian donasi. Nah, yang di sini adalah server lokal. Kemudian kita masuk ke server always datanya. Oke, di sini kita coba refresh. Nah, dari dashboard kita pergi ke halaman posko. Oke, ternyata di sini sudah masuk halaman posko yang kita buat. Sudah sama dengan halaman posko di bagian server lokalnya. Kemudian kita masuk ke halaman donasi. Nah, di sini juga sudah tampil halaman donasinya. Memang data di dalamnya tidak sama karena beda server. Yang ini halaman posko di bagian server lokal. Ini bagian donasinya. Kemudian yang ini untuk di bagian posko server always data. Nah, ini halaman tampilan di always datanya. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.